Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Knowledge Capture System. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Dea Andriani, dengan nomor induk mahasiswa A319000012, kemudian Reisa Adisti, A319000046, Raja Setiawan, A319000048, kemudian ada Sinta Ainur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa A319000052. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sistem menangkap pengetahuan dirancang untuk membantu dan mendapatkan atau menyimpan pengetahuan, baik tasit maupun eksplisit, sehingga pengetahuan itu dapat dibagi dan digunakan oleh yang lain. Sistem menangkap pengetahuan mengandalkan mekanisme dan teknologi yang mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Contoh mekanisme eksternalisasi yaitu membuat model atau prototipe dan bercerita, atau articulation of stories. Contoh teknologi mendukung eksternalisasi yaitu teknologi kecerdasan seperti sistem pakar dan case-based reasoning system. Contoh mekanisme internalisasi adalah learning by observation dan face-to-face meeting. Contoh teknologi mendukung internalisasi yaitu computer-based communication dan computer-based simulation. Mekanisme untuk menangkap pengetahuan menggunakan organizational stories, cerita organisasi. Organizational stories adalah narasi detail mengenai tindakan manajemen di masa lalu, interaksi karyawan, atau kejadian-kejadian di dalam atau di luar organisasi yang dikomunikasikan secara informal dalam organisasi. Contoh, perusahaan 3M menggunakan mekanisme cerita sebagai bagian dari bisnis planning untuk menentukan tahapan-tahapan bisnis, mencari penyelesaian dan keputusan atas konflik dan tantangan yang dihadapi perusahaan, serta membangun gairah dan komitmen semua anggota organisasi. Organizational stories berasal dari dalam organisasi dan menggambarkan norma, nilai, dan budaya organisasi. Menurut Paul, 2006, berikut terdapat 8 langkah agar berhasil dalam organizational storytelling. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Menentukan dan memberikan contoh perubahan yang berhasil dilakukan. Selanjutnya, menceritakan kebenaran. Katakan siapa, apa, dan kapan. Selanjutnya, ringkas detail, lalu garis bawahi biaya yang ditanggung kegagalan. Akhiri dengan catatan positif dan ajak audiens untuk bermimpi. Pada slide selanjutnya terdapat merancang sistem penangkap pengetahuan. Teknologi untuk menangkap pengetahuan pakar atau expert yaitu sistem pertama dengan menggunakan peta konsep sebagai tools permodelan pengetahuan, cocok untuk mendukung pendidikan. Sistem kedua dengan menggunakan context-based reasoning untuk mensimulasi tingkah laku manusia, cocok untuk menangkap pengetahuan taktis atau pengetahuan yang berkenan dengan posisi organisasi dalam jangka pendek. Kemudian yang pertama di sini ada sistem menangkap pengetahuan berdasarkan peta konsep. Tujuan Key Maps Tool atau browser berdasarkan peta konsep adalah untuk menangkap pengetahuan pakar atau expert. Kemudian ada Key Map Tools menyediakan aplikasi praktis yang menggunakan peta konsep untuk menangkap dan membakukan pengetahuan dalam bentuk model representasi pengetahuan yang dapat dilihat dan dibagi melalui internet. Peta konsep dikembangkan oleh Novak dan Canas tahun 2008. Novak dan Gowin tahun 1984 yang bertujuan untuk mempresentasikan pengetahuan melalui konsep yang digambarkan dalam lingkaran atau kotak yang dihubungkan melalui garis terhubung atau proposisi. Lalu berikutnya yang kedua, sistem menangkap pengetahuan berdasarkan context-based reasoning. Sistem yang kedua ini digunakan untuk menangkap pengetahuan taktis yang bersifat jangka pendek dalam organisasi. Pengetahuan taktis berkenaan dengan kemampuan manusia yang berkaitan dengan keahlian dalam menilai situasi yang dihadapi. Di antara banyak sekali masukan, dapat memilih mana perencanaan yang terbaik dan melaksanakannya. Context-based reasoning membantu memodelkan tingkah laku manusia. Lalu di sini ada pengertian tingkah laku taktis atau tactical behavior, yaitu proses dinamis dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan oleh suatu agen, contohnya manusia,
yang berinteraksi dengan lingkungannya yang berusaha menjalankan suatu misi atau tugas dalam lingkungan tersebut. Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum